Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang Ivan Sugianto ya. Kita baca beritanya di CNN. Fakta penangkapan Ivan Sugianto buntut intimidasi siswa SMAK. Jakarta, CNN Indonesia. Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi kepada salah satu siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, EN, yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Aksi intimidasi ini diketahui dilaporkan oleh salah seorang guru ke pihak yang berwajib hingga berujung pada penangkapan terhadap Ivan. Intinya Ivan ditangkap, diproses ya. Ivan dijerat pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1 butir 1 KUHP. Oke. Jadi jelas ya bahwa perbuatan Ivan ini bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini melarang kita untuk melakukan penyiksaan terhadap anak baik fisik maupun psikis ya. Di sini penyiksaan yang dilakukan oleh Ivan ini mengarah ke psikis ya, dengan tekanan misalnya membuat psikis anak itu terganggu, itu termasuk penyiksaan terhadap anak juga. Nah, ancaman pidananya 3 tahun lebih itu. Memang tidak bisa ditahan ya karena kurang dari 5 tahun. Dan atau pasal 335 KUHP yaitu memaksa orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu bisa kena 1 tahun sekian lah. Jadi itulah pasal yang dipersangkakan kepada Ivan Sugianto. Meskipun dia tidak ditahan, bisa diproses hukum. Bagaimana dengan perbuatan Ivan Sugianto ini? Ya udah jelas salah ya. Memang hal tersebut tidak boleh terjadi lagi dan harus diberikan perlindungan terhadap anak. Memang saya sepakat untuk ditegakkan hukumnya. Tapi yang jadi perhatian saya ya teman-teman, ada lagi berita tentang PPATK blokir rekening Ivan Sugianto terkait aktivitas ilegal katanya di detik.com. Di Detik News nih, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK memblokir rekening pengusaha Ivan Sugianto tersangka yang menyuruh siswa SMAK Gloria II menggonggong. PPATK mengindikasi adanya aktivitas ilegal. Jadi ini yang menjadi perhatian dan tertarik saya ya kan. Jadi kalau kita mundur sedikit ke belakang teman-teman, dengan kasus anak Dirjen Pajak dulu ya yang melakukan penganiayaan terhadap orang ya. Bermula dari anaknya melakukan penganiayaan sehingga disorot orang, ternyata dia hidup mewah, akhirnya bapaknya diperiksa, akhirnya bapaknya jadi tersangka juga, akhirnya di proses hukum diduga terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya kan. Jadi di tugas saya menyampaikan kepada rekan-rekan agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugas ya. Ada istilah bahwa kalau tidak apa-apa ya tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau sudah apa-apa menjadi apa-apa jadinya ya kan. Sama dengan anak Dirjen Pajak tadinya nggak ada masalah. Kita tidak pernah perhatikan kemewahan Dirjen Pajak itu. Ya tidak peduli juga kita, atau memang sengaja tidak dipedulikan ya kan. Lalu ketika anaknya bermasalah, viral, akhirnya bapaknya pun dibawa ke bawah-bawah, akhirnya diperiksa, terkena kasus yang lain. Jadi apa namanya ya, itulah istilah saya tadi, kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa dia, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah apa-apa menjadi apa-apa semua kan gitu. Sama dengan kasus ini juga teman-teman. Kalau misalnya tadi Ivan tidak menyuruh anak itu, tidak mengintimidasi anak tadi, tidak menyuruh bersujud dan menggonggong segala macam sehingga bermasalah, mungkin dia tidak akan diperiksa kekayaannya. Tidak akan disentuh juga, mungkin biasa-biasa saja. Tapi karena perbuatannya tadi membuat menjadi viral, akhirnya diliriklah kekayaannya segala macam. Ini kan jadi bagi saya ini
unik ya, unik atau mungkin lucu ya penegakan hukum kita ini. Apakah memang harus mencari-cari kesalahan orang atau gimana, saya juga tidak ngerti. Ya kan? Saya ulangi teman, saya sepakat Ivan ini harus diproses. Tapi bukan berarti semuanya harus diperiksa yang gak ada kaitannya dengan masalah dia mengintimidasi. Tadi pun diungkit-ungkit, diblokir katanya. Teman-teman perlu tahu ya, PPATK itu tidak berwenang untuk memblokir rekening ya. Yang berwenang memblokir rekening orang adalah penyidik atas dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang TPPU. Itu harus atas permintaan penyidik. Nah, PPATK tidak berwenang dia memblokir. Wewenang PPATK hanya terbatas pada menghentikan sementara transaksi. Ya, saya ulangi lagi, menghentikan sementara transaksi yang dicurigai gitu ya. Berarti yang dihentikan sementara hanyalah transaksi yang dicurigai. Ya, tidak boleh diblokir rekening orang semuanya. Hanya yang transaksi dicurigai saja. Ya, jadi kalau yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tidak boleh diblokir rekening orang. Saya ulangi lagi, PPATK hanya boleh menghentikan transaksi yang dicurigai ya, dan waktunya pun sementara ya, bisa 5 hari dan paling lama 15 hari. Jadi bukan memblokir. Yang memblokir rekening itu hanya penyidik atas permintaan penyidik kepada bank atau kepada penyedia jasa keuangan gitu ya. Jadi janganlah sampai kita semena-mena terhadap orang, diblokir semua rekeningnya gitu loh. Padahal mungkin saja transaksi-transaksi di rekening itu tidak semua dicurigai kan. Dan dicurigai ini harus jelas, bukan hanya karena banyak uang masuk orang, banyak orang mendapatkan uang langsung kita curigai. Enggak begitulah. Jadi itu namanya hak asasi orang. Jadi jangan karena kita merasa punya wewenang, suka-suka kita saja menyentuh rekening orang, memblokir sana sini. Enggak bisa begitu ya. Harus benar-benar sesuai aturan. Sering saya katakan teman-teman, negara dalam melakukan kewenangannya harus benar-benar seleksi ya. Karena negara punya kekuatan, negara bisa memaksa. Jadi harus seleksi benar, tidak boleh sewenang-wenang. Dan rakyat untuk mendapatkan haknya harus dipermudah. Sebaliknya dia, kalau orang negara melaksanakan haknya harus dipersulit, rakyat mendapatkan haknya harus dipermudah karena rakyat tidak punya kekuatan. Ya, jadi bagi saya kasus-kasus seperti ini jadi lucu teman-teman. Ya, seolah-olah kita menegakkan hukum tapi kemana-mana gitu jadinya. Ya. Saya sangat sepakat kalau orang melanggar hukum harus diproses. Tapi bukan berarti kita jadi mencari-cari kesalahan yang gak ada hubungannya pun dikait-kaitkan semua. Atau kalau kita mau, ayo kita semua periksa keuangan semuanya, kita periksa keuangan lah. Cek semua keuangan masing-masing kita ini. Pejabat-pejabat ini cek semua keuangannya. Berani enggak? Apa seperti itu maunya kita? Ya kan? Kalau rakyat mungkin siap dia dicek transaksinya juga. Tapi apa kita semua sudah siap untuk dicek setiap transaksi kita? Jadi janganlah melebar kemana-mana ya kan. Tetap menjaga koridornya. Dan seperti sering saya katakan, menegakkan hukum itu tidak boleh dengan melanggar hukum teman-teman. Manusia harus dilakukan seperti manusia. Hak-hak privasi mereka harus dijaga. Ya, kalau memang ada bukti dia melakukan tindak pidana, baru kita proses sesuai dengan aturan. Hukum dia sesuai dengan kesalahannya. Ya, ini jadi seperti saya katakan tadi, nggak apa-apa, tidak apa-apa kalau tidak ada apa-apa. Tapi menjadi apa-apa semua, menjadi masalah semua ketika terjadi apa-apa.